Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76 lur. Semoga dengan bulan Agustus ini kita bisa bangkit, move on lagi, dan tidak terjebak di dalam pandemi pikiran kita, terutama dalam berkarya. Semoga kita tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan ini, walau situasinya dengan segala keterbatasan. Tetap semangat dulur sebangsa setanah air. Tanam porang itu tidak hanya manisnya tok, dan tanam porang itu tidak ada hasilnya tok, tetapi error penyakit dan pahitnya juga ada lur, seperti perjuangan melawan pandemi dan seperti perjuangan dulu melawan penjajah. Jadi bertani itu jangan cuma menghitung hasilnya. Tanam sekian luasnya dengan jarak tanam sekian dikalikan sekian jumlah bibit, nanti dikalikan estimasi sekian kilo, terus nanti panennya sekian, dipotong modal sekian menjadi laba sekian. Tidak seperti itu lor. Tapi lihatlah ini bulan Agustus, polybag sudah diserang oleh ulat alien. Ulat alien sudah mulai menyerang di bulan Agustus ini. Dan ulat alien ini biasanya warnanya hijau, kuning, coklat. Ini ulat alien ini biasanya kalau musim penghujan itu menyerang di tunas kedua sekitar bulan 2 lur. Karena di awal musim bulan 11 itu dan bulan 12 awal itu ulat predator yang warna hitam biasanya yang menyerang. Hitam, ada stripnya kuning dan seret merah itu. Ukurannya sama lor, ukurannya ini jenis ulat besar. Jadi ini jenis ulat besar atau kepompong besar. Dan ini bisa juga kategori ular keket lor. Dan biasanya dia menyerang pas subur-suburi masa vegetatif seperti ini. Ini memang bulan 8 ini polybagan saya yang saya bikin bulan 5 kemarin. Jadi bulan 6 sudah mulai tumbuh. Sekarang sudah sebulan lebih. Ini sebulan lebih, hampir 1,5 bulanan. Tetapi kalau perkembangan bulan-bulan begini atau di luar musim seperti ini memang nggak bisa kompak, dan daunnya pun nggak seseger ketika musim penghujan lur. Karena ini kan tumbuh dipaksakan. Ternyata bulan-bulan begini juga masih ada ulatnya. Terutama ini yang kita temukan adalah ulat alien warna hijau. Ini sekitar 2-3 hari lur, seukuran di video tadi gambarnya. Segitu itu seukuran, umurnya sekitar 2-3 hari. Dan ulat alien ini kalau umurnya seminggu sampai 10 hari itu sudah sejempol sikil lor. Dan dia makan daun itu beserta batang muda itu sampai habis. Jadi bertani itu simalakama. Kalau subur itu pasti banyak penyakitnya. Seperti kalau di kesehatan obesitas, terlalu gemuk, orang gemuk itu
banyak juga kendalanya di kesehatannya gitu. Sama juga porang itu kalau terlalu bongsor, terlalu gemuk, banyak juga penyakitnya. Dulur-dulur sebangsa setanah air, channel PPCI atau channel Martono Porang Madiun ini memang tak menyuguhkan yang indah-indah lur. Kita real. Ini adalah tembelek atau kotoran dari si ulat itu tadi. Nah, ulat itu bisa dideteksi dengan melihat kotorannya di bawahnya itu. Ini bahkan sampai habis terus tunas lagi ini. Ini yang dimakan pertama sampai habis. Jadi waktu itu belum terdeteksi sampai habis. Padahal dia baru muncul ini tembeleknya di dalam polybag lah. Ini orangnya. Iki lo wonge. Jadi ini ulatnya ini baru sebesar dengan batangnya porang lebih besar si ulatnya. Ini dalam waktu 7 sampai 10 hari itu sudah sejempol sikil. Dan bahkan sudah bisa menghabiskan sampai 5 pohon lah untuk ukuran dalam polybag seperti ini. Jadi walaupun dalam polybag ini juga harus selektif dan di sini saya memang menggunakan pupuk organik cair dan CPT lur. CPT buatan sendiri. Ini kepalanya. Jadi kalau jenengan menemukan seperti ini lekas diatasi. Dan ulat alien ini jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan juga di bulan 8 ini sudah mulai bibit umbi calon bibit Anda sudah mulai enggak sehat lagi lor. Sudah mulai masuk ini juga larva yang makan di umbi seperti ini. Jadi enggak ada level aman dan berhasil itu kalau kita telaten dan kita teliti. Kalau kita asal-asalan bisa juga hal semacam ini baru mulai tanam karena mengadopsi cuma dari YouTube atau materi-materi yang indah saja. Makanya channel Martono Porang Madiun hadir untuk menyeimbangkan. Ada loh sisi errornya. Oke, untuk motivator-motivator saya acungi jempol dan saya beri apresiasi untuk semangat ayo tanam porang, hasilnya menggiurkan dan sebagainya. Oke, tetapi ada juga untuk penyeimbang kita menyampaikan manis juga kita sampaikan, pahit juga kita sampaikan. Jadi error-error seperti ini kalau jenengan nggak menguasai teknisnya bisa juga menjadi awal suatu kegagalan. Walaupun karena bibit yang terjangkit penyakit kalau nggak diatasi bisa juga akan semakin meluas dan akhirnya jenengan rugi. Begitu dulu untuk di umbi juga sudah mulai agak error di polybagan juga sudah mulai muncul ulat alien. Dulur-dulur sebangsa setanah air, ini untuk mengenali lebih gampang saya ulang, untuk mengenali ada ulatnya atau tidak itu di bawahnya itu pasti ada kotorannya. Biasanya sebesar kacang hijau lur, tapi warnanya hitam. Ini kalau baru hitam, kalau sudah agak lama agak kecoklatan. Dan ini sampai habis seperti ini. Akhirnya muncul tunas baru. Dan dia kalau sudah habis dia akan berpindah pohon. Berpindah dan berpindah seperti itu terus. Akhirnya juga akan menjadi kepompong dan kupu-kupu. Dan ini kupu-kupunya ukurannya besar lor. Kalau orang bilang biasanya kupu gajah atau kupu yang ukurannya gede itu. Karena ini jenis ulat besar. Jadi ini perkembangannya populasinya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau cepat dideteksi, kalau ada lekas diambil atau kalau kita jijik dicupit, istilahnya dibasmi atau dibunuh gitu saja.
nggak usah disemprot karena ini jumlahnya nggak terlalu banyak, tetapi menghabiskan. Begitu dulur. Dan populasinya ini sangat cepat sekali, dan warnanya hijau, jadi kurang terlihat. Kalau ulat predator kelihatan kalau pagi karena warnanya hitam. Kalau ini warnanya hijau, jadi agak menyamarkan diri dengan warna daun. Nah, ini sudah kita ketemukan 2 lur. Jadi kalau jenengan tanam harus diseleksi. Terus pertanyaannya Pak Apu, kalau saya tanam berhektar-hektar pun sama juga, perawatan harus dirawat dan dikontrol masalah hamanya. Luas dan tidak luas itu sama saja lur, namanya perawatan itu sama. Dan ulat ini kalau masih kecil itu lincah seperti ini. Tetapi kalau dia sudah gemuk biasanya cenderung nggak terlalu banyak gerak. Ini yang paling aman kalau di kampung ya diambil, dilemparkan ayam gitu, dimakan ayam sudah. Jadi untuk nambah protein ke ayam juga bisa, daripada dibuang sia-sia. Dan seperti ini akan jenengan temukan. Selamat datang dulur-dulur yang sudah mulai bertani, dan selamat bertemu dengan ulat alien ataupun ulat predator ataupun larva yang bakteri luka dalam seperti yang video di depan. Dulur-dulur sebangsa setanah air, tetap semangat merdeka di bulan 8 ini. Dan informasi harga lur, harga saat ini kelihatannya pabrik semayanan 7.000-an lur. Dan di tingkat bawah antara 6.000 sampai 7.000 juga. Dan ini sudah rebutan barang pasar porang basah karena menurut perkiraan saya panen sudah hampir 70%. Jadi sekarang ini pengecip kering matahari juga butuh barang, pabrikan butuh barang. Jadi sudah agak menipis, dan nanti bisa juga akan merangkak naik lagi. Kemungkinan akan merangkak naik lagi, tetapi juga nggak signifikan saya pikir. Sekarang ini rata-rata di 68 sampai 7.000-an lah. Di pabrik ada juga yang 7.200, 7.300 tapi R-nya 3 itu nekek lur. Karena sekarang ini rendemen sudah semakin bagus, materi tanah sudah nggak ikut, akar juga sudah nggak ada, tetapi harganya kok R-nya dimain-mainkan. Makanya dulur-dulur baca situasi pasar agar kita tidak terjebak dengan permainan di tingkat pasar bawah lur. Dulur-dulur sebangsa setanah air, kami selipkan harga. Jadi harga sekarang ini antara 6.000 sampai 6.800 lah. Walaupun permainan ada di 6.000 sampai 7.500 sebenarnya. Jadi harga maksimalnya 7.500 untuk saat-saat ini. Mereka yang diterima supplier di pabrik itu, dan masih ada permainan juga, itu sampai 7.500-an lah sebenarnya. Tetapi untuk di tingkat bawah, di tingkat petani cuma 6.800-an sampai 7.000. Dulur tetap semangat walaupun porang kita banyak penyakitnya. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.